Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Ibu Yuanisa Aisyah Nafi atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pada UAS ujian akhir semester pada statistik ekonomi dan bisnis dari kelas AK 201 tentang topik ukuran pemusatan data. Selanjutnya, agenda yang akan saya bawakan ada 4: pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka. Sebagai pendahuluan latar belakang, statistika merupakan disiplin ilmu yang penting, ilmu yang berkaitan dengan cara pengumpulan data, penyajian data, diagram, atau grafik pengolahan data. Dengan demikian, ukuran statistika memiliki bermacam-macam ukuran. Secara konteks, pengolahan data merupakan salah satu tindak lanjut dari penyajian data, menyajikan beberapa ukuran yang dipakai sebagai parameter untuk digunakan sebagai bahan bantuan dalam menafsirkan suatu gejala atau yang akan diteliti berdasarkan data yang dikumpulkan. Ukuran tersebut ialah ukuran pemusatan data, ukuran lokasi atau letak, dan ukuran penyebaran. Untuk masuk dalam pembahasan macam-macam ukuran statistik, secara definisi ukuran statistik adalah bilangan yang diperoleh dari sekumpulan dan statistik melalui proses aritmatik tertentu. Ukuran yang dihitung dari kumpulan data sampel dinamakan statistik. Apabila ukuran itu dihitung dari kumpulan data dalam populasi atau dipakai untuk menyatakan populasi dinamakan parameter. Jadi, ukuran yang sama dapat bernama statistik atau parameter bergantung pada ukuran yang dimaksud atau sampel atau populasi. Pada ukuran statistik memiliki alat untuk mengukur, disebut dengan ukuran pemusatan data, ukuran letak, ukuran penyebaran data. Pada data yang diolah juga dibedakan data. Menurut Wagiman tahun 2005, halaman 26, terbagi dua, yaitu data berkelompok atau terkelompok. Yang kedua, data tidak berkelompok atau terkelompok, yaitu data tunggal. Selanjutnya, ukuran pemusatan data yang ingin saya bahas dan dalami. Ukuran pemusatan data secara definisi adalah nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data, menunjukkan karakteristik data. Ukuran pemusatan menunjukkan pusat dari nilai data untuk memberikan distribusi seperangkat data, apakah itu berupa populasi atau sampel. Langkah pertama adalah menentukan ukuran pemusatan data. Kegunaannya dari ukuran pemusatan data adalah untuk membandingkan dua populasi atau contoh, karena sangat sulit untuk membandingkan masing-masing anggota dari masing-masing anggota populasi atau masing-masing anggota data contoh. Hal pertama yang akan saya bahas terkait ukuran pemusatan data adalah rata-rata atau mean. Secara penjelasannya, mean merupakan wakil kumpulan data atau nilai rata-rata yang dianggap suatu nilai yang paling dekat dengan ukuran yang sebenarnya, dan terbagi dua: rata-rata hitung dari data tunggal. Rata-rata hitung dari data tunggal dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh nilai dan membaginya dengan banyaknya data. Yang kedua, rata-rata hitung dari data kelompok atau terkelompok. Rata-rata untuk data yang telah dikelompokkan pada hakikatnya sama dengan menghitung rata-rata pada distribusi. Berikut contoh dari rata-rata hitung dari data tunggal. Rumusnya adalah X sama dengan X1 ditambah X2, X3, dan seterusnya sampai Xn dibagi N. Secara keterangan, X mewakili adalah rata-rata hasilnya nanti, Xn adalah datanya, dan N adalah banyak data. Di sini contohnya adalah nilai UTS MTK yang diperoleh dari 10 siswa kelas 7 berturut-turut adalah 5, 6, 4, 7, 8, 7, 6, 8, 8, 9 yang akan ditentukan nilai rataan hitungan nilai tersebut. Dan pengerjaannya adalah
X, di sini sigma X dibagi N, tadi sudah dijelaskan di rumus, yaitu 5 ditambah dan seterusnya sampai 9 dibagi 10, sehingga ketemu 68 dibagi 10 sama dengan rata-ratanya adalah 6,8. Yang kedua, rata-rata hitung dari data kelompok atau terkelompok. Di sini rumusnya adalah X garis atas sama dengan X0 ditambah sigma Fi dikali Ci dibagi N dikali I. Secara keterangan rumus, N mewakili ukuran populasi, X mewakili rata-rata hitung, I mewakili lebar kelas, X0 mewakili nilai tengah pada frekuensi terbesar, Ci mewakili kode titik tengah, Fi mewakili jumlah frekuensi data. Di sini saya memberikan contoh rata-rata pendapatan harian dari 50 pedagang kaki lima pada tabel di bawah, maksudnya berikut setelah olah datanya menjadi sebuah tabel, sehingga secara frekuensi ketemu 50 dan secara F dikali I ketemulah 585, sehingga ketika dimasukkan ke dalam rumus adalah 585 dibagi 50, sehingga ketemu rata-ratanya adalah 11,7. Jadi penghasilan rata-ratanya adalah 11.000. Yang kedua yang saya ingin bahas tentang ukuran pengusahaan data adalah median. Median adalah nilai yang letaknya tepat di tengah-tengah bila banyaknya data ganjil, rata-rata dari dua nilai yang berada di tengah bila banyaknya data genap, setelah data itu diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar atau sebaliknya, menurut Budiasi tahun 2012 halaman 72. Dan terbagi dua, median hitung dari data tunggal merupakan suatu data yang membagi sekelompok data menjadi dua bagian sama banyaknya. Yang kedua, median hitung dari data kelompok atau berkelompok. Median untuk data yang dikelompokkan pada hakikatnya sama, menghitung rata-rata pada distribusi. Berikut contoh median dari data tunggal secara rumus adalah ME sama dengan data ke N plus 1 dibagi 2. Ini pada data tunggal ganjil, pada data median data tunggal ganjil maksudnya. Yang kedua adalah rumus median data tunggal genap, yaitu ME sama dengan data ke SK tambah 1, di mana K di sini adalah N sama dengan 2 gitu ya. Di sini saya coba memberikan contohnya gitu ya. Di sini ada nilai ujian statistik 9 mahasiswa masing-masing sebagai berikut. Berapa besar nilai mediannya? Diurutkan sebelumnya sehingga ketika dimasukkan ke dalam rumus ketemulah 65 nilai tengahnya gitu ya. Yang kedua secara data genap, setelah diurutkan dicari dulu adalah K-nya, ketemulah 4, dimasukkan ke rumus sehingga ketemu jawabannya. Yang kedua adalah median dari data berkelompok atau terkelompok, dengan rumus di sini adalah ME sama dengan B ditambah P dalam kurung N sama dengan N dibagi 2 kurangi frekuensi dibagi frekuensi. Secara keterangan, B mewakili interval yang memuat data nomor N2 dan ditentukan tepi bawahnya. P mewakili panjang kelas, N2 mewakili jumlah frekuensi dibagi 2, F adalah mewakili jumlah semua frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil, F mewakili frekuensi kelas median. Di sini saya memberikan contoh dari data yang disajikan. Tabel frekuensi dulu ini, carilah mediannya. Artinya kita mencari dulu, membuat range-nya. Setelah itu kita masukkan ke dalam tabel untuk mencari frekuensi dan FK-nya tadi. Dan kita bisa menjawab sehingga ketemulah mediannya adalah 5,5 nilai tengahnya dari data berkelompok yang ada di atas ini. Baik, selanjutnya adalah
pemusatan data tentang modus. Menurut Gunawan tahun 2013 halaman 43, modus merupakan skor yang memiliki frekuensi tertinggi dalam suatu distribusi. Menurut Sujana tahun 2025 halaman 77, untuk menyatakan fenomena yang paling banyak terjadi digunakan ukuran modus. Nah, terbagi dua juga modus di sini. Modus dari data tunggal, yaitu mencari modus data tunggal dapat dilakukan dengan mudah cepat sekali, yaitu hanya dengan memeriksa, mencari di mana skor yang ada yang memiliki frekuensi paling banyak. Yang kedua adalah modus dari data kelompok atau terkelompok. Untuk data berkelompok dalam hal ini adalah distribusi frekuensi modus yang hanya dapat diperkirakan nilai yang paling sering muncul dan akan berada pada kelas memiliki frekuensi terbesar. Baik, kita masuk pada contoh. Modus dari data tunggal. Secara rumus mungkin tadi sempat dijelaskan lebih mudah. Modus adalah datum yang sering muncul dengan sama datum dengan frekuensi paling tinggi. Untuk mendapatkan nilai modus perlu mengelompokkan datum dengan nilai yang sama. Jadi kita mengurutkan dulu sehingga ketemulah setelah diurutkan modus mana yang sering muncul, angka yang muncul, yaitu 6. Selanjutnya kita akan membahas modus data berkelompok. Di sini rumusnya adalah MO sama dengan B ditambah P dalam kurung B1 dibagi B1 ditambah B2. Secara keterangan B di sini mewakili batas bawah kelas modus, P mewakili panjang kelas modus, B1 mewakili selisih frekuensi letak modus dengan frekuensi kelas interval di bawahnya, B2 selisih frekuensi letak modus dengan frekuensi interval di atasnya. Contoh saya masih sama dengan contoh yang tadi. Kita menggunakan tabel ini sehingga kita mencari modusnya sehingga sudah ketemu jawabannya berikut. Kesimpulannya adalah dari 3 ukuran pemusatan data tadi adalah nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data menunjukkan karakteristik data. Ukuran pemusatan data atas mean modus median rata-rata hitung. Mean merupakan nilai yang diperoleh dengan menjumlahkan semua nilai data dan membaginya dengan jumlah data. Modus adalah suatu nilai pengamatan yang sering muncul. Median merupakan suatu nilai yang berada di tengah-tengah data setelah data tersebut diurutkan dari data terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya dari data terbesar ke yang terkecil. Sebagai kesimpulannya, ini daftar pustaka yang saya ambil. Terima kasih sudah melihat dan mendengar penjelasan saya terkait ukuran pemusatan data. Di akhirnya mohon maaf jika ada kesalahan. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.